Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula quwata illa billah. Puasa kita sudah mencapai hari ke-7 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan nanti sampai akhir ibadah kita, bukan hanya ibadah puasa saja, tetap terjaga dan tetap meningkat kualitasnya. Di hari ke-7 ini kami berkesempatan bersilaturahmi di kediaman Bapak Suedi yang berada di Pagenjahan. Beliau ini adalah Pleno Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bumiayu bidang wakaf dan keharta bendaan. Hadir juga di sini didampingi oleh istrinya Ibu Silvi, ya. Beliau juga Kepala MTS Muhammadiyah Bumiayu. Dua orang yang sangat menginspirasi karena dua-duanya berkiprah di persyarikatan. Pak Suedi ini berkiprah di pimpinan cabang Muhammadiyah Bumiayunya di tengah-tengah kesibukan aktivitas kesehariannya sebagai kepala di salah satu sekolah negeri yang ada di Paguyangan. Dua-duanya juga amanahnya sangat luar biasa, mengemban amanah sebagai kepala sekolah. Pada kesempatan ini beliau Bapak Suedi SMPD ini akan menyampaikan meningkatkan jiwa kedermawanan di bulan Ramadan. Kenapa harus ditingkatkan, nanti Pak Suedi bisa dijelaskan, dan tentunya kiat-kiatnya, teknik-tekniknya bagaimana. Sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Suedi? Alhamdulillah baik, luar biasa. Semoga masih tetap semangat. Langsung saja nanti dipersilahkan Pak Suedi untuk memberikan tausiahnya terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Monggo Pak Suedi. Terima kasih Mas Agus, atau yang biasa akrab disapa Cak Agus, ya, atas kesempatan yang diberikan pada saya dan juga kesempatan untuk bertemu, bertawajuh atau bermuajahah dengan silaturahminya program dari PCPM Bumiayu, ya Mas, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang berbahagia, yang kami hormati segenap netizen ataupun pemirsa, dan terkhusus dari tim PCPM dari program Takjil, ya Mas, ya, yaitu tausiah jelang maghrib. Yang berbahagia, yang saya banggakan, alhamdulillah tidak lupa dan juga tidak bosan. Mari kita semuanya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan pada kita, termasuk karunia kesehatan dan kesempatan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam juga selalu mari kita sampaikan kepada beliau baginda Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga termasuk umatnya yang mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Para pemirsa, para netizen yang kami hormati, ibadah puasa yang saat ini kita masuki di masa pandemi, ya, COVID-19, dan itu masih saja berlangsung, sudah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun lamanya.
Ini tentunya dengan kita diberi kesempatan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ini satu kesempatan kepada kita untuk kembali meningkatkan diri kita, amaliyah kita, ibadah kita, dan terutama ujungnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka di bulan suci Ramadan ini para ulama ataupun para ahli menyampaikan Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan, di mana kita memasuki bulan suci Ramadan, kita seperti orang yang masuk ke dunia pendidikan, masuk sekolah ataupun masuk kuliah, di mana di dalamnya nanti kita akan banyak belajar. Terutama adalah belajar membentuk karakter diri kita menjadi hamba yang punya kesolehan di hadapan Allah dan juga punya kesolehan terhadap sesama manusia. Jadi horizontal dan vertikalnya, hablum minallah dan hablum minannasnya itu harus seimbang berjalan. Nah, oleh karena itulah para netizen semuanya, yang pertama ketika kita memasuki bulan suci Ramadan itu dianjurkan kita membaca sebuah doa. Ketika kita tahu, melihat, mengerti dan memahami bahwa kita memasuki bulan yang baru, terutama bulan suci Ramadan ini. Dalam sebuah kitab karya besar ya, salah satunya dari Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu Al-Adhkar. Di sana ada salah satu bab yaitu Kitabu Adkarusyam, yaitu bagian subjudul yang membahas zikir atau doa di kala kita menunaikan ibadah puasa, di mana salah satu doa yang dikutip itu dari hadis Imam Tirmidzi, di mana ketika kita mendapati datangnya bulan suci Ramadan dan juga bulan-bulan baru yang lainnya, kita dianjurkan berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Yang artinya, ya Allah, perjalankanlah bulan ini ya dengan keadaan kita mendapatkan keberkahan ataupun kebaikan, serta dalam keadaan kita memiliki iman, dan serta dalam keadaan kita selamat, serta tetap dalam keadaan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu wahai hilal, wahai bulan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di awal kita sudah dianjurkan untuk berdoa. Ini bagian dari hablu minallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya selama mengisi bulan suci Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak memberikan keteladanan kepada kita. Apa saja amalan-amalan ataupun tindakan perbuatan yang harus kita isi selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Ada salah satu hal yang merupakan bagian dari upaya kita meningkatkan hablum minannas. Bagaimana hubungan vertikal kita, horizontal kita dengan sesama manusia, yakni beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, di sana disampaikan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi Ramadan fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisuhul Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minarihil mursalah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan juga imam yang lain meriwayatkan dengan nada yang hampir sama seperti ini. Yang artinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadunas, manusia yang paling dermawan.
ya, manusia yang paling baik, yang paling dermawan. Wa kana ajwadu mayakunu fi Ramadan, dan ketika di bulan Ramadan itu kedermawanan beliau semakin berlipat-lipat, semakin meningkat. Hina yalqau Jibril, ketika itu malaikat Jibril menemuinya. Nah, ini. Jadi dijumpai, ditemukan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita. Beliau itu adalah manusia yang paling dermawan. Nah, ketika memasuki bulan suci Ramadan, kedermawanan beliau itu semakin hebat, semakin meningkat. Ya, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam asja'un nas wa aswadun nas asja'an nas wa aswadun nas. Jadi manusia yang paling berani, ya, dan manusia yang paling dermawan. Ini. Nah, di dalam hadis yang tadi digambarkan lebih jelas lagi, beliau manusia yang paling dermawan, tetapi ketika di bulan Ramadan kedermawanan beliau itu semakin meningkat, semakin hebat. Ya. Kemudian dalam hadis itu dijelaskan wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan ketika malaikat Jibril menemuinya, ya, di setiap malam di bulan Ramadan ini, fa yudarisuhul Quran, malaikat Jibril memberikan pelajaran atau sedang mengajari kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Itu setiap malam, setiap Ramadan. Nah, kemudian hadis ini ditutup dengan pernyataan fala Rasulullah, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadu bil khair minarihil mursalah. Ya, beliau adalah orang yang sangat dermawan, ya, dalam hal melakukan satu kebaikan minarihil mursalah, yang mana kebaikannya itu melebihi dari angin yang berhembus. Ini. Jadi beliau selama bulan suci Ramadan, beliau orang yang dermawan, yang itu sudah pasti. Manusia kita semuanya tidak meragukan kedermawanan beliau. Tetapi ketika di bulan Ramadan, kedermawanan beliau itu semakin meningkat, bahkan menurut keterangan hadis tadi lebih baik dari angin yang berhembus. Menurut para ahli tafsir, mengapa dikatakan seperti angin yang berhembus? Karena apa? Begitu ringannya Nabi itu di dalam memberikan sesuatu kebaikan ataupun harta kepada orang lain, tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak misalnya berpikir dan sebagainya. Yang beliau miliki, yang beliau punya, yang bermanfaat untuk orang lain, beliau berikan, ya, beliau berikan. Ini sehingga seperti angin yang berhembus. Yang namanya angin yang berhembus itu adalah angin yang bergerak sehingga mendatangkan manfaat. Kita tahu kalau angin tidak bergerak, diam, ya, itu yang terjadi apa? Kita sumuk, ya Mas Agus, ya, merasa panas. Tetapi ketika angin itu bergerak, terjadilah sirkulasi udara, ya. Dan bahkan dengan angin yang bergerak itu, yang namanya pepohonan, terjadi persilangan putik dan bunga sari, ya, sehingga terjadi penyerbukan. Itu dibantu juga oleh angin. Nah, ini mengapa Rasulullah digambarkan kedermawanan beliau melebihi angin yang berhembus? Karena apa? Apa yang beliau dermakan, berikan, ya, itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini di bulan suci Ramadan beliau itu semakin hebat. Nah, sudah barang tentu kita selaku umatnya, kita mencontoh kepada beliau, ya, mencontoh kepada beliau untuk mengembangkan, meningkatkan jiwa kedermawanan kita, jiwa sosial kita. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita diajari dari mulai hal yang sepele, hal yang sederhana, yakni di mana Rasulullah menyampaikan juga man fatoro so'iman, ya, barang siapa yang memberikan makan untuk berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka orang yang memberi makanan itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sedang berpuasa itu.
Ya, tanpa orang yang berpuasa itu terkurangi pahalanya. Ya, ini dari hal yang sepele kita mulai dari berderma dari hal-hal yang kecil, ya, yaitu dengan memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa untuk berbuka, ya. Mungkin kita dengan saudara kita kirim sayur asem 1 mangkok, ya. Mungkin ada kegiatan takjilan di masjid, kita kirim makanan. Ini dari hal-hal yang kecil yang ringan, ya. Dan itu kita dimotivasi mendapatkan ganjaran yang sama seperti ganjarannya orang yang kita beri makan tadi. Ini sudah barang tentu akan mendorong kita, ya, dari hal yang kecil ini kita merasakan ada satu kepuasan tersendiri, ya, satu kebahagiaan tersendiri manakala kita berbagi, ya. Karena di dalam Islam itu sendiri, ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita al yadul ulya khairum mina yadus sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, ya. Bahkan Al-Quran juga mengajarkan kepada kita manakala kita bersedekah, ya, itu pahalanya akan berlipat-lipat. Lah, apalagi ini selama di bulan suci Ramadan, yang mana kebaikan kita itu dilipat gandakan, ya, 10 sampai 700 kali lipatnya. Nah, sudah barang tentu, ya, dengan kita memasuki bulan suci Ramadan ini, ya, kita mulai belajar mendidik jiwa kita menjadi orang yang punya jiwa sosial, suka memberi, ya, suka berbagi, ya. Jadi pada prinsipnya di bulan suci Ramadan ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar gemar berbagi dengan orang lain, dengan saudara kita, ya. Tadi dicontohkan mulai dari berbagi makanan, ya Mas Agus, ya. Mungkin hanya sekedar kolak, hanya sekedar sayur asem. Nah, itu akan sangat berkesan dan ini akan menumbuhkan satu kebahagiaan tersendiri. Karena apa? Apabila kita memberikan sebuah hadiah, ya, kepada orang lain, pemberian pada orang lain, ini akan bisa menumbuhkan kasih sayang, ya. Mas Agus misalnya memberikan sesuatu kepada seseorang, maka orang yang menerima pemberian Mas Agus akan menyampaikan ucapan terima kasih Mas Agus, ya. Nah, ketika ada ucapan terima kasih ini, Mas Agus selaku orang yang memberi pasti ada satu kebahagiaan tersendiri, ya, bahwa pemberiannya itu diterima, pemberiannya itu bermanfaat, pemberiannya itu membahagiakan orang lain, dan ini akan menumbuhkan kebahagiaan bagi kita. Makanya di dalam Islam sendiri dianjurkan kita untuk tahadu, saling memberikan hadiah, ya. Bahkan pesan dari Rasulullah, saling menghadiahkanlah kalian, niscaya akan bisa menumbuhkan rasa kasih sayang. Nah ini, apalagi ini di bulan suci Ramadan yang mana kebaikan kita, ya, dijanjikan akan diberikan balasan yang berlipat ganda, ya. Nah, kalau kita, ya, tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, dalam bentuk fisik, ya, seperti tadi makanan atau mungkin dari harta kita, ya, biasanya di bulan suci Ramadan ini kan kita juga nanti di akhir Ramadan kan membayar zakat fitrah, atau yang mungkin punya kewajiban untuk membayarkan zakatnya biasanya ditunaikan juga di bulan suci Ramadan ini, ya. Atau bahkan mungkin sebagian ulama menganjurkan dibayarkan di bulan Sya'ban, ya. Nah, memasuki di bulan suci Ramadan ini, ya, ini akan memotivasi kita sehingga kalau kita sudah terbiasa, ya, di bulan Ramadan memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, ini nanti akan menjadi satu kebiasaan yang mungkin, ya, akan membekas dan terus berlangsung meskipun sudah sudah berada di luar bulan suci Ramadan ini. Nah ini, maka selama Ramadan ini. Nah, namun manakala kita ternyata tidak memiliki satu kemampuan untuk memberikan yang berupa harta, ya, kepada orang lain, maka kita bisa memberikan dalam bentuk lainnya, yaitu berupa kebaikan kita. Dengan tenaga kita, ya, dengan pemikiran kita, ya, ini kita bisa memberikan sesuatu berderma, ya, meskipun bukan berupa satu barang material, ya. Jadi
yang kalau secara materi kita tidak mampu, ya, kita bisa memberikan sesuatu yang non materi. Kalau itu juga kita tidak mampu, yang penting kita jangan menyakiti orang lain, ya, jangan menyakiti orang lain. Itulah cara yang mungkin paling rendah lah, ya, ketika kita tidak mampu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, ya. Jadi setidaknya kita jangan menyakiti orang lain, ya, dengan mungkin ucapan kita, ya, dengan tatapan kita, atau apa sesuatu yang menyebabkan hal yang tidak disukai oleh orang lain ataupun saudara kita. Nah, inilah Mas Agus dan juga para netizen semuanya, mari di kesempatan bulan suci Ramadan ini kita bangun, kita bangkitkan semangat berbagi, ya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang paling dermawan, tetapi ketika Ramadan, wah, kedermawanan beliau semakin hebat, semakin meningkat. Itu Mas Agus, kiranya dan juga para netizen yang bisa kami sampaikan, ya, dalam tausiah menjelang maghrib ini, mudah-mudahan menjadi tadkirah, peringatan baik untuk saya selaku yang menyampaikan maupun juga para pemirsa, para netizen semuanya, ya, agar di bulan Ramadan ini kita memiliki jiwa karakter yang suka berbagi, dan itu harapannya terpelihara sampai nanti akhir hayat kita. Demikian dari saya, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron atas tausiah tadi yang sangat menginspirasi kita semua mengenai meningkatkan jiwa kedermawanan kita di bulan suci Ramadan. Tadi juga sudah dijelaskan begitu Nggih Pak Edi, bahwa kedermawanan itu bukan berarti material wujudnya, bisa juga waktu, tenaga, pikiran, apapun itu yang bermanfaat yang bisa kita bagikan, itu juga termasuk kedermawanan. Kami mohon juga Pak Suedi, di para pemirsa yang ada di rumah, yang netizen yang menyaksikan agenda ini, kebanyakan juga kan milenial. Kira-kira kiat-kiat milenial yang saat ini yang hidup pada zaman seperti ini, kedermawanan apa yang seharusnya kami dan netizen berikan pada zaman saat seperti ini yang bermanfaat selain material itu, Pak Suedi. Dan kami mohon juga kepada Pak Suedi, karena beliau ini juga Ketua Pembangunan Panti Asuhan Muhammadiyah Bumiayu, juga kami mohon untuk memberikan informasi mengenai pembangunan ataupun penerimaan anak asuh dan lain sebagainya. Monggo kepada Pak Suedi dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Agus, penyampaian pertanyaan yang sangat bagus. Jadi di era milenium atau era generasi milenial yang sekarang ini, terutama dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesatnya, ya, di mana lahir berbagai software, terutama aplikasi-aplikasi terkait dengan memfasilitasi kita dalam urusan kontak sosial kita, ya, yaitu berupa aplikasi-aplikasi media sosial. Nah, ketika kita tidak mampu secara material memberikan sesuatu kepada orang lain, nah, media sosial inilah menjadi salah satu sarana kita berbagi dengan orang lain, yakni berbagi ilmu, berbagi informasi yang bermanfaat. Bahkan ilmu yang bermanfaat ini kan merupakan salah satu yang nanti ganjarannya tidak akan pernah terputus meskipun kitanya sudah meninggal. Nah, ini maka saya minta tolong kepada generasi muda, generasi milenial, ya, manfaatkanlah media sosial ini dengan menyampaikan ilmu, informasi yang berguna bagi kita semuanya. Namun kita juga ketika berbagi di media sosial ini, kita wajib tabayun dulu, kita filter dulu, jangan asal kita menerima sebuah postingan kemudian wah ini bagus, langsung main share saja.
Nah, kita selaku seorang muslim yang memiliki landasan agar semua ilmu itu merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ya sebagai dasar kebenaran sebuah ilmu ya, itu kita harus konfirmasikan dulu, tabayun dulu. Oh, ternyata informasi seperti ini baik, bagus dan sesuai dengan ajaran agama kita. Maka silakan share ya. Karena sekarang ini banyak sekali yang seolah-olah itu adalah baik ya, ternyata tidak sesuai dengan syariat Islam itu ya. Monggo, kita mungkin sering mendapati di media sosial banyak guyon, banyak ya, mungkin berupa apakah itu stiker ataukah video ya. Sekarang ini kan banyak aplikasi kayak ya TikTok, Hello, masih banyak lagi snack video dan sebagainya yang ya itu dalam kondisi tertentu mungkin kita butuh hiburan, butuh refreshing ya. Janganlah itu menjadi sesuatu yang mendominasi ya. Guyon-guyon itu jangan mendominasi. Kita guyon oke, tapi kita harus membatasi diri ya, agar jangan sampai informasi yang penting itu terkalahkan ya oleh tadi guyon-guyon ya, baik itu berupa apakah tadi video atau mungkin gambar ya yang multimedia dan lain sebagainya ya. Ini cara kita generasi milenial, yaitu dengan membagikan informasi ataupun ilmu yang bermanfaat. Kemudian kami informasikan kepada para netizen semuanya, warga masyarakat umumnya dan terkhusus warga Muhammadiyah di pimpinan cabang Muhammadiyah Bumiayu, bahwa pembangunan gedung panti asuhan Muhammadiyah Bumiayu ya yang saat ini ya sudah bisa kita lihat sudah berdiri, itu bisa kami sampaikan secara fisik rencana dari awal itu pembangunan sudah selesai 100%, bahkan kami sudah menambah ya bagian bangunan yang di luar RAB, yang di luar bestek ya, seperti pagar keliling, pavingisasi, kemudian isi dari bangunan itu berupa mebler ya, ada ranjang sudah ada, meja kursi kantor sudah ada, dan kami masih menggalang untuk pengadaan mebler itu. Harapannya nanti kami dari panitia setelah itu diserahkan kepada pimpinan cabang atau kepersyarikatan, itu kami menyerahkan gedung itu sudah ada isinya sehingga siap untuk beroperasi ya. Dan tahun pelajaran 2021-2022 kami sudah insya Allah siap ya untuk menerima anak-anak asuh ya, anak-anak asuh ya, terutama untuk yang laki-laki yang usia sekolah dari tingkat SD sampai tingkat SMA, SMK ya, dengan catatan satu anak yatim, yang kedua anak dari kaum duafa ya. Ini itu yang akan kami bantu, kami bimbing, kami didik ya, agar mereka mendapatkan pelayanan pendidikan ya dari kami ya di panti asuhan. Yang nun sewu saat ini sesuai dengan kaidah yang terbaru ya, itu panti asuhan itu di dalam kaidah yang baru di Majelis Pelayanan Sosial itu lembaganya berubah namanya, yang ada adalah MCC ya, Muhammadiyah Children Care atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, LKSA. Nah ini maka di gedung itu juga sudah tertulis ya, Muhammadiyah Children Care, bukan lagi panti asuhan. Nah, kami menghimbau kepada segenap jajaran warga Muhammadiyah khususnya atau warga kaum muslimin dan muslimat yang ada di Bumiayu dan sekitarnya, sekiranya ada warga yang usia sekolah tadi, khususnya anak laki-laki ya, ingin mendapatkan pelayanan dari kami, bimbingan dan pendidikan dari kami, silakan bisa menghubungi kami ya langsung ke sekretariat, yaitu di gedung MCC Bumiayu di Jalan Lingkar kilometer 4, atau bisa dikatakan
bersebelahan dengan SMK kerabat kita Bumiayu yang kampus 2 yang ada di Jalan Lingkar. Itu Mas Agus informasi yang bisa kami tambahkan. Terima kasih, sungguh luar biasa ini tausiah dan informasinya. Jadi para milenial sekalian semua yang menyaksikan program ini, kedermawanan kita bukan hanya saja diaplikasikan ke dalam material, tapi kita yang milenial ini juga bisa mengaplikasikan kedermawanan melalui sosial media. Share informasi-informasi yang bermanfaat, yang inspiratif tentunya, dan tentunya mengutamakan tabayun agar nanti terhindar dari hoax begitu. Dan tadi sudah diinformasikan juga Panti Asuhan Muhammadiyah atau yang sekarang disebut dengan Muhammadiyah Children Care akan sudah mulai menerima anak asuh di tahun akademik 2021-2022. Begitu nggih Pak Suwedi. Terima kasih Pak Suwedi atas informasinya, atas waktunya sudah mengisi di kajian atau tausiah jelang maghrib ini. Mudah-mudahan agenda ini bermanfaat dan menjadi wasilah dakwah dengan teknik metode baru sehingga bisa mengurangi kerumunan ataupun interaksi dan bisa mendukung cepatnya pulihnya pandemi COVID di masa seperti ini. Jazakallah Pak Suwedi, dan semoga tetap semangat terus dan tetap membimbing kami bagi yang muda-muda di Persyarikatan Bumiayu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.